Baik lagi di channel YouTube Indonesian Football League bersama gue Putra Sutopo, dan kali ini di segmen Nivel Talk gue mengundang salah satu player yang ramai diperbincangkan di sosial medianya Indonesian Football League. Siapa lagi kalau bukan Sam Ferry. Halo Ferry. Halo guys, halo Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mukanya kayaknya cerah-cerah aja seperti tidak ada tekanan selama regular league ya. Alhamdulillah. Kenapa tuh? Alhamdulillah. Aman di regular league? Alhamdulillah aman. Bisa memberikan hasil yang lumayan lah untuk Arema. Ya. Bisa. Jadi regular league seperti yang kalian tahu udah selesai, dan alhamdulillah Ferry ini berhasil ada di peringkat 1 ya di klasemen. Dan dia juga berhasil menjadi top scorer dengan perolehan gol berapa? 60 gol. 60 gol ya. Itu gol-gol yang bagus banget dan selisihnya sangat-sangat jauh daripada sebelum-sebelumnya. Nah, Fer, Ya, Bang. udah tahu belum Nivel Talk ini apa? Baru Tahu iya. Karena baru diundang, jadi Iya, nggak tahu betul. Nivel Talk ini apa. Jadi Nivel Talk ini kita tuh pengen ngobrol-ngobrol santai sama professional player atau siapapun itu yang kita bisa bahas di bidang sepak bola virtual. Jadi kali ini aku bakal ngobrol sama kamu mungkin seputaran tentang Indonesian Football League karena kamu ini lagi ramai diperbincangkan kan di Vel ini. Nah, jadi mungkin sebelum kita bahas Nivel Talk, coba dong perkenalin diri dulu kepada penonton-penontonnya Indonesian Football League. Mungkin kan belum ada yang tahu kamu ya. Iya, Bang. Walaupun lagi ramai diperbincangkan ya sama Aremania, jadi coba perkenalin diri dulu. Halo guys, saya Ferry Purnama Gumilang, dari tim Arema Malang, berasal dari Bandung. Oke, berasal dari Bandung. Wow, ini bakal jadi Nivel Talk yang sangat seru untuk diperbincangkan. Aduh, Oke. iya. Nah, pertama-tama aku mau nanya dulu nih sebelum kita mulai ke topik-topik yang seru nih ya. Nah, gimana sih perasaan kamu setelah udah lolos dari regular league dengan hasil yang sangat memuaskan? Tentu lega ya Bang ya. Pastilah awal-awal tuh tekanan banyak banget dari supporter, apalagi Arema Malang kan supporternya cukup banyak, fanatik juga. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah kamu berhasil keluar dari tekanan tersebut dan bisa ngebuktiin ke Aremania ya. Nah, aku tuh mau tahu sih awalnya. Sebelum kamu masuk Indonesian Football League ini kan mungkin orang-orang juga belum pada tahu kamu ya, karena kamu bisa dibilang juga bisa dibilang masih pemain baru ya untuk PES ya. Kamu masih kapan junior lah. Tahun kapan kamu pertama kali masuk atau terjun Jadi di? awalnya tuh mulai itu ya turnamen-turnamen gitu. Iya, mulai ikut turnamen. Awalnya tuh lihat poster lah di IG gitu, Rizky Faidan juara. Dia waktu itu kan masih umur 16 tahun. Kok bisa sih bocah juara gitu kan, dulu pastilah semuanya. Waktu itu jadi tertantang lah. Soalnya kan di rumah main nggak kalah-kalah lah. Lawan kakak, teman semuanya menang. Nah dari situ mulai ikutan turnamen. Awal tuh di Bandung sih, di Bandung ya. Di Bandung kan berarti ada Faidan juga ya? Kebetulan dia lagi itu Di blacklist? Ya udah mulai blacklist. Jadi kalau kalian yang belum tahu, di blacklist itu bukan berarti Faidan itu tuh nggak ada melakukan sesuatu yang salah ya, tapi di blacklist itu kalau di istilah PES itu apa ya, yang udah terlalu jago sering juara gitu. Yang udah jago atau sering juara itu kita blacklist biar ngasih kesempatan ke orang lain untuk gitu yang lah lain, ya. yang baru lah. Untuk yang baru-baru. Nah, berarti kamu ikut di lomba yang blacklistan pertama kali. Betul. Oke, terus itu di tahun berapa? 2016 akhir kayaknya. 2016 akhir ya, berarti cukup dibilang baru ya. Baru lah. Banget Junior ya. masih junior lah. Terus? Nah di situ sih pasti kalah langsung kalah. Oke, terus? Daftar langsung kalah. Kebetulan waktu itu daftarnya cuma 1 slot juga kan. Nyoba kalah, udah pulang. Nah dari situ pastilah rasa penasaran. Dari dulu tuh kan turnamen tuh di PS4 dong ya. Kalau aku tuh dari dulu main di PC dulu. PC latihan di situ sama kakak. Nah ada lagi turnamen kedua di Cimahi tuh. Waktu itu juga beginneran lah. Alhamdulillah di situ juara 2 dari situ ya. Berarti setelah ikut turnamen kedua kali langsung juara? Iya. Tapi bedanya yang ini untuk beginner ya, untuk beginner. Nah, kenapa sih gue tuh kepo, kenapa semua professional player tuh setelah ikut satu kali turnamen tuh mereka tuh langsung kayak terpancing adrenalinnya gitu loh untuk ikut turnamen-turnamen berikutnya. Apa kalau yang kamu rasain sendiri tuh apa yang memicu kamu kayak wah gue harus latihan lagi nih, gue harus ikut turnamen lagi nih? Adrenalin sih, tegangnya itu tuh kan beda dari kalau main sama teman, sama keluarga atau kakak gitu, beda. Jadi kalau menang tuh puas, jadi ada rasa puasnya. Kalau menang kan puas, kalau kalah?
Ya kalau kalah mah sedih lah pasti. Ya, ya maksudnya kan kalau kan nggak semua orang kalau kalah ya lanjut. Kalau kamu kan kalah tadi lanjut. Ya, lanjut. Nah, apa adrenalin apa sih kayak selain seru, tegang, apa lagi yang kamu pengen dapetin sampai akhirnya kamu tuh ngelakuin lagi gitu? Aduh, yakin sih kayaknya mah yakin bisa lah pasti gitu dalam diri. Kadang percaya diri lah ya. Oke. Terus berarti karir kamu dimulai dari tahun 2016, terus sudah kayak gitu. Pernah ikut kompetisi nasional nggak? Pernah itu waktu itu. Pernah. Berapa kali? Yang awal tuh yang apa? Jawa Barat dulu kan mau ke nasional ke yang apa? Asia tuh apa ya namanya? Southeast Asia. Hah? Yang si finals. Ya, si finals Southeast itu. Asia kan. Yang waktu Jawa Barat, alhamdulillah aku tuh masuk dari 4 peserta kan. Lolos lah di situ. Lolos. Terus berarti di situ nasional. Pernah juara nasional nggak berarti? Juara nasional paling runner up waktu itu tuh di ISF. ISF ya. ISF itu apa namanya International Esports Federation lah pokoknya ya dari apa namanya federasi internasional yang diadain ya juara 2 ya. Yang waktu kemana tuh? Ke mana itu tuh? Ke China kayaknya. Chengdu. Yang Chengdu berarti ya. Yang Chengdu berarti yang menangnya Widya. Yang waktu menangnya Widya. Oke. Berarti dia bilang cukup karir kamu walaupun baru masuk di 2016 langsung bisa juara-juara kayak gitu. Maksudnya lumayan ini juga berarti ya. Maksudnya bisa nunjukin prestasi secepat itu ya. Alhamdulillah bang. Nah udah kayak gitu. Kamu juga kan kemarin main di Chonburi. Nah, masuk di Chonburi, klub besar juga. Dan fun fact guys, fun fact tentang Ferry jadi satu-satunya player Indonesia di Liga Thailand yang tidak terkalahkan, bener? Kayaknya betul kayaknya. Betul nggak? Betul kayaknya. Kok malu-malu? Betul nggak? Iya betul bang. Jadi dia tidak terkalahkan selama di Liga Thailand dan berhasil membantu Chonburi mendapatkan poin krusial ya yang sebelumnya itu sebelum kamu masuk di peringkat keberapa? 8 kayaknya. 8 ya sampai akhirnya finish di kelima ya. Oke. Setelah itu langsung lompat guys ya. Penasaran soal langsung lompat kita ke Indonesian Football E-League. Kamu kan asal Bandung nih. Kenapa tiba-tiba nyasar kamu ada di Arema gitu? Maksudnya kenapa kamu memilih Arema untuk kamu bukan memilih sih ya. Kenapa akhirnya pokoknya kamu memutuskan untuk kamu bakal merepresentasikan Arema gitu di Indonesian Football League? Jadi awalnya tuh adalah 3 tawaran tim. Ada 3 tawaran dari klub berbeda nih terus. Ya. Nah di situ ada salah satunya Arema dari itulah. Saya lihat kan Arema emang salah satu tim terbesar di Indonesia juga kan. Jadi ya milih Arema sih. Jadi maksudnya kamu ngelihat dari historinya Arema, sejarahnya Arema, betul. Arema termasuk salah satu klub yang besar makanya pilih Arema. Selain dari klubnya, apakah kamu ada pertimbangan dari supporternya apa gimana? Supporter ya pastilah itu fanatik banget kan Aremania itu kan. Dari dulu ya fanatik. Sama inilah ada pemain idola juga kan. Siapa? Jonathan Baumann dulu tuh. Jonathan Baumann yang sering golin ya. Pindah ke Arema Malang ya makanya nggak dipertimbangkan langsung pilih Arema. Langsung pilih Arema. Ada pertimbangan. Nah kayak tadi kamu bilang pertimbangannya adalah salah satunya karena supporternya yang gede. Kamu nggak takut dengan maksudnya ya seperti yang kamu tahu ya kayak bola di Indonesia itu kan cukup fanatik. Betul. Supporter Aremania, kamu nggak takut ketika orang-orang atau supporter itu tahu kamu misalkan dari daerah yang bukan dari Malang atau apa, nanti takutnya malah nggak ngedukung kamu? Ada nggak rasa takut? Awalnya pastilah takut bang. Terus? Takutnya ngecewain lah ibaratnya gitu kan. Takut ngecewain ya? Pastilah, adalah nanti kan hujatan-hujatan gitu. Cuman percaya diri aja lah. Cuma percaya diri sampai akhirnya juga kamu tuh rame guys, Ferry itu rame banget diperbincangkan sama Aremania dan alhamdulillah disambut baik juga ya sama Aremania ya, banyak banget yang support. Kalau misalnya kalian lihat tuh setiap live streamingnya Indonesian Football League ya itu pasti kalau nggak Sam Ferry, Singo Edan, kalau nggak dipenuhin sama biru-biru semua ya. Ongis Nade ya. Apa? Ongis Nade. Singo Edan, Ongis Nade. Nah, gimana dapat dukungan? Menurut aku nggak tahu sih dari sepenglihatan aku. Apakah ada pressure dari Aremania ke kamu yang bisa akhirnya mengakibatkan performa kamu atau justru ini kan kamu baru masuk ke PES dapat dukungan juga cukup besar dari Aremania. Ada ini nggak sih ada feeling yang berbeda gitu? Oh seneng banget bang itu kalau didukung. Jadi tuh nggak setiap pemain ini setiap minggu tuh ada aja yang semangat mas gitu, semangat Sam, bisa lah menang gitu lah. Terus
dukungannya positif Ya, semua. alhamdulillah. Ada sampai nggak saat sih ini. kritikan-kritikan yang maksudnya bisa mengarah atau menjatuhkan mental kamu gitu? Akhir-akhir sih kemarin adalah. Yang mana tuh? Jadi Yang pas match katanya terakhir ya? ya match terakhir kenapa sih penurunan performa gitu. Terus? Taktiknya kebaca lah atau apa gitulah. Nah Banyak. itu kenapa? Kenapa sampai akhirnya maksudnya kamu mau ngerasa itu ada mengalami penurunan? Enggak sih Bang, kata aku mah. Soalnya lawannya juga kan Setia Widianto tuh lagi di bawah kan, pasti apa semangatnya lebih Lagi membara untuk bisa lolos ke 3 grand kali final lipat ya? mungkin ya untuk pas lawan itu, makanya jadi susah juga kan. Oke, jadi sebenarnya menurut kamu nggak mengalami performa, cuman memang Widinya yang lagi ada peningkatan Ya, performa betul, karena betul. pengen masuk ke grand final gitu ya. Nah, tapi selama regular league ini kan ya bisa dibilang performa kamu cukup bagus banget. Terus bisa dibilang kalah kamu cuma berapa kali? 3 Berapa ya? 3 Lupa kali ya kalau Iya, salah 3 apa 4 3. gitu. Bisa dibilang kekalahan yang paling dikit. Nah, ada ini nggak sih? Ada rasa ke pressure nggak sih untuk ngadepin grand final ini? Oh tentulah, pastilah Bang. Pasti. Soalnya kan pendukung tuh pasti juara, padahal kan kemarin tuh cuman regular Iya, league, regular league. ya. Regular league doang belum Masih di ada fase. 8 besar kan, apalagi lawannya senior kan pasti wah adalah pressure gitu. Apalagi kan performa kamu bisa dibilang cukup bagus nih di Ya, regular league. Takut alhamdulillah. mungkin ada nggak sih rasa takut kamu ngecewain Aremania dengan performa kamu nanti di grand final, atau kamu sebenarnya percaya diri aja nih sama Percaya diri performa aja sih kamu? lah. Hah? Percaya diri aja tuh. Percaya diri aja. Seberapa yakin kamu bisa ngejuarain atau kasih gelar ke Aremania atau ke Arema? 60 lah. Hah? 60. 60? Nah. Kok lebih kecil? Sebelumnya di Veltalk sebelumnya Elul itu ngasih 80%. Itu mah kepedean kayaknya Bang. Itu kepedean. Ya, kepedean kayaknya. Kalau kamu percayanya 60%. Ya, 60%. Kenapa Elul kepedean? Hah? Kalau kamu misalkan lawan Elul, seberapa yakin persentase kamu bakal menang sama Elul? Sama 60 juga. 60 juga? Oh berarti kamu juga nggak kepedean ya? Ya enggak 40%-nya itu apa yang kamu pertimbangin? Sampai akhirnya ngebuat kamu nggak yakin? Ya, lawannya kuat. Terus? Apa ya? Bingung Apa ya? Lawan. Nah, Terus? lawannya kuat. Pastilah punya strategi khusus nanti untuk 8 besar. Apalagi kamu juga pemuncak klasemen, bisa jadi lagi diperhitungkan gitu kan? Ya, motivasi untuk Ngalahin lawannya juga pasti kan lebih besar juga. Gitu. Nah, dari sebelum IVL dimulai, kan banyak banget ya, maksudnya ada berita-berita atau ada omongan-omongan orang tentang prediksi mereka, siapa yang bakal jadi pemuncak klasemen, siapa yang bakal ngasih performa terbaik. Nah, di situ tuh kalau misalkan berdasarkan menurut aku, kamu itu gak masuk ke dalam prediksi mereka gitu. Bisa dibilang gak diperhitungkan. Gimana waktu kamu tahu itu gitu? Kamu sadar nggak tapi sebelumnya? Kamu sadar nggak? Sadar lah Bang. Itu lawannya kan, Mas Rijal, Faidan, Elul, Kiwa tuh kan, memang player-player dari lama juga kan. Pastilah. Sadar bahwa gak diprediksiin dulu, gitu. Mas lolos ke 8 besar aja udah syukur lah ibaratnya dulu. Sebelum IVL mulai target itu lolos ke 8 besar aja itu udah syukur gitu. Tapi sampai akhirnya kan kamu nggak diprediksi, bahkan top 3-nya itu sempat diprediksi itu kan ada Faidan, Rizal sama Kiwa. Nggak ada, kamu bahkan di top 5 aja tuh waktu itu nggak masuk ya, karena betul. Top 5 itu kan ada Faidan, Rizal, Kiwa, Elul dan waktu itu Elga. Ya kan? Kamu nggak masuk, tapi sekarang kamu jadi pemuncak klasemen. Nah, itu gimana tuh? Kamu sengaja maksudnya pengen ngebuktiin ke mereka yang ngeremehin kamu apa gimana? Apa? Iya sih, ngebuktiin juga sih. Ngebuktiin. Lega akhirnya bisa ngebuktiin ke mereka. Lega. Lega ya. Kamu di nomor 1 yang tadinya nggak dimasukin ke top 5, tiba-tiba sekarang ada di nomor 1 di mencekin klasemen pemain-pemain yang udah lebih profesional daripada kamu. Senior lah. Lebih senior. Gimana cara kamu bisa ngatasin atau ngebuktiin ke mereka? Karena kan maksudnya nggak semua orang punya mental yang kayak gitu untuk ngebuktiin. Dan sama juga kamu bisa dibilang pemain yang junior atau pemain yang baru. Mungkin di sini ada yang lagi berjuang sama kayak Ferry, bisa dibilang hitungan pemain baru. Nah, gimana cara kamu bisa ngasih tips ke mereka untuk beradaptasi dengan senior nih, atau bisa menunjukin bahwa kapabilitas kamu tuh di atas senior gitu? Apa tips dari kamu untuk pemain-pemain yang lagi berjuang juga sekarang? Satu sih ya percaya diri, yakin sama kemampuan diri sendiri, sama ya latihan kan harus lebih giat lagi lah.
Nah, tips latihannya ada nggak? Mungkin ada latihan versi kamu kayak misalkan orang kan pasti latihan itu ya udah main sama temen atau main sama ngasal gitu. Ada nggak sih tips dari kamu latihan yang bisa meningkatkan performa gitu? Kalau aku sih latihannya misalnya kan Sabtu tuh pertandingan ya. Minggu, Senin, Selasa tuh nggak main sama sekali. Nggak main sama sekali. Nggak nyentuh PS gitu maksudnya? Iya, nggak nyentuh PS, lah main apa hiburan lain gitu. Dan dari Rabu, Kamis, Jumat baru main PS lagi. Biar apa rasa inginnya tuh apa masih fresh gitu ya. Jadi kayak di reset gitu ya. Misalkan kemarin biar nggak jenuh gitu maksud kamu. Itu. Nah, soalnya kan jenuh juga kan lama-lama juga. Kalau misalkan untuk porsi latihannya sendiri, ada nggak sih misalkan kayak, oh gue latihan harus sama yang player yang lebih jago nih daripada gue atau ya udah latihan sama siapa aja. Soalnya kan banyak banget yang ya udah yang penting latihan gitu, tapi kan mereka nggak mikirin strategi latihannya gitu kan. Ada orang yang pengen menang di latihan tapi padahal itu bisa jadi nggak improve skillnya dia gitu. Kadang juga kalau yang jago nanti kalah nggak pede dia kan. Nah, kalau kamu gimana? Kalau aku mah tipsnya juga nih ya, salah satu tip ya. Jadi tuh misalnya Rabu kan latihan, nah itu lawan yang jago lah, yang kita tuh sering kalah lah ibaratnya. Siapa? Apa kalau di sana? Misalkan kalau kamu latihan itu sama siapa nggak apa-apa? Kira-kira Faidan kan itu mainnya juga beda sendiri kan, itu dia possessionnya kuat, megang bolanya juga bagus, sering kalah juga kan. Nah waktu hari Jumat tuh jauhin jadi nggak lawan Faidan tuh. Biar? Biar pede dirinya sendirinya. Oh biar kalau kalah nggak down gitu. Ya kalau kalah kan nanti bingung lah, cari formasinya ini nggak cocok lah atau apalah. Ya. Oke, jadi tips dari kamu itu mendingan latihan sama orang yang lebih jago atau sama orang yang sering ngalahin kamu biar kamu bisa belajar dulu lah. Biar bisa belajar, bisa introspeksi gitu ya. Nah, waktu umur hari H ya latihan lah sama yang istilahnya mah bisa kita lawanin gitu ibaratnya. Oke. Terus ada tips lain nggak sih untuk ya kayak kamu sekarang tahu kan kayak industri PES. Aku tanya sekarang, gimana menurut kamu kan masih baru, industri nggak tuh, industri e-sports di era sekarang itu kayak gimana, terutama di bidang PES, gimana menurut pandangan kamu? Jauh berkembang sih Bang ya. Jauh berkembang. Dulu mah ibaratnya turnamen tuh modal sendiri kan dulu mah. Kalau Jakarta berangkat belum tentu juara kan, pulang nggak bawa uang ya gitu. Kalau sekarang mah ibaratnya kita tinggal main lah, ada itu apa yang gaji atau apa yang modalin gitu jadi lebih beda. Bisa ini nggak sih, maksudnya bisa menjanjikan atau bisa menjadi prospek nggak sih untuk orang-orang itu menekuni di bidang ini? Karena mungkin kalau misalkan aku tanya ke Faidan, kalau aku tanya ke Mas Rizal ataupun ke Kiwa, itu kan mereka udah lebih senior. Pasti kan mereka maksudnya mungkin udah dilirik sama klub-klub yang besar, jadi betul. Kan bisa jadi ya mungkin dari segi gaji atau dari segi apapun udah beda gitu kan. Nah kalau kamu kan bisa dibilang ini masih baru masuk, takutnya kan ada stigma orang yang kayak ngapain sih jadi game nggak ada duitnya, mungkin masih ada yang kayak gitu. Pasti. Nah kamu sebagai pemain baru, menurut kamu dengan ngeliat industri ini, apakah ini bisa menjanjikan untuk kedepannya? Ya jelas lah Bang, menjanjikan lah. Apalagi hobi dibayar kan pastilah senang. Jadi menurut bisa menjanjikan ya. Terus udah kayak gitu, nah rencana kamu nih ke depannya deh setelah eval gitu, kamu mau kemana nih, misalkan mau ada kompetisi apakah yang lagi kamu ikutin? Liga Thailand paling kan. Liga Thailand? Bentar lagi juga kan itu. Atau ada lomba terdekat sebelum Liga Thailand? GSB mungkin. GSB itu kalau kalian belum tahu itu lomba kompetisi PES yang diadakan sama kerajaan Thailand ya kalau nggak salah. Itu juga dia cukup besar, jadi kamu juga bakal berpartisipasi ya di situ ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih. Sekarang kita mau ke segmen ke pertanyaan dari netizen yang udah kita kumpulin dari kemarin udah kita post juga. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen yang aku bakal tanyain ke kamu, oke? Nah yang pertama, ini masih sama nih. Apa yang kamu rasain saat pertama kali kamu sebagai pemain Arema? Sebelumnya kan mungkin kamu nggak pernah expect kali ya, maksudnya bisa jadi pemain yang merepresentasikan klub bola besar di Indonesia gitu. Gitu. Apa rasanya pertama kali? Wah seneng banget lah Bang, apalagi kan semua pasti cita-citanya dari pemain bola. Lihatlah dulu Persib Bandung, Arema lah gitu, Persija kan. Sekarang masuk ke tim salah satu itu ya seneng banget lah. Seneng ya? Apa kata-kata orang tua? Maksudnya apa kata-kata keluarga gitu ketika kamu tahu ketika mereka tahu kamu masuk ke klub bola mewakilkan
mereka, merepresentasikan mereka, dan bahkan sekarang kamu juga ada diliput, ada di media, ada di berita-berita, bahkan sempat masuk ada di TV juga kemarin. Gimana, apa kata orang tua? Keren sih. Keren gitu. Keren Ya, gitu akhirnya keren masuk lah. TV gitu. Hebat lah gitulah. Tapi kamu sebelumnya nggak ada masalah sama orang tua. Misalnya kayak orang tua kamu tetap mengizinkan kamu untuk terjun di sini, apa ada masalah justru sebelumnya? Nggak ada sih. Soalnya dulu juga dari dulu kan bisnis, jadi pakai uang sendiri lah. Jadi nggak ada masalah ya. Oke. Nggak ada masalah. Yang kedua, bagaimana cara kamu ngatur emosi dan rasa panik saat skor sedang tertinggal? Karena kan ya mungkin orang-orang nonton juga tahu tuh muka kamu kan suka tegang. Nah, gimana sih cara kamu ngatasin itu? Wah, itu mah tegang mah pastilah itu. Nah, Kalau turnamen gitu, apalagi ini ya, turnamennya besar banget kan. Ya gimana pasti cara tegang. ngatasinnya? Hah? Ya dari latihan sih. Pola latihan juga kan. Percaya diri juga, itu ya kuncinya mah sih. Emang kalau sering latihan tuh jadi kalau lagi tanding jadi santai gitu? Keasa sih ibaratnya, kita kan jadi punya permainan lah sih. Ibaratnya nggak langsung asal ikut main aja gitu kan. Oh, jadi karena sering latihan jadi performa diri sendiri juga meningkat, jadi lebih pede, jadi agak iya, meminimalisir. Oke, jadi itu guys caranya kalau misalnya kalian mau meminimalisir rasa grogi ya sering-sering latihan, sering-sering asah kemampuan atau tingkatin kemampuan. Oke, yang ketiga, kalau di Liga Eropa kamu tuh suka klub apa dan pemain bola siapa yang kamu suka? Juventus jelas. Terus Juventus playernya ya Dybala sama Del Piero lah. Dybala sama Del Piero, makanya suka selebrasi ala-ala Dybala ya. Gimana coba selebrasinya, tunjukin dong ke kamera. Asik. Terus nah, yang keempat, apa sih arti selebrasi itu? Aduk mangkok. Apa sih? Aduk ini. Apa arti? Ibaratnya malah gocek gol gitu lah. Gocek, Padahal gol. kotak X doang. Oke. Nah, yang kelima nih, kalau misalkan di Indonesian Football League musim depan ada tawaran dari klub lain selain dari Arema, apakah kamu bakal terima tawaran tersebut apa enggak? Aku nggak sebutin nama klubnya deh. Nah, tergantung sih bang. Tergantung dari apanya. Maksudnya tuh lihat ke depannya sama lihat ya itulah. Persetujuan apa? Apa prospek apa? Lihat ke depannya. Lihat ke depannya. Apa yang dilihat? Ya maksudnya itu lah, apa? Dari gaji lah. Dari segi gaji. Kalau nyaman sih nyaman di Arema sih. Udah nyaman kamu di Arema? Ya. Jadi kalau misalkan musim depan kamu dapat tawaran lagi dari Arema untuk jadi player yang merepresentasikan lagi, bahkan kamu terima dong? Ya mungkin. Mungkin ya. Tergantung dari kontrak ya berarti kontraknya. ya. Oke. Berarti terakhir baik lagi sama nih, aku kasih pertanyaan yang sama. Apa tips buat professional player atau player yang lagi berkembang sekarang? Karena kan kamu hitungannya masih baru juga. Apa tipsnya? Buat apa? Buat penonton. Gitu ya. Buat penonton. Jadi kan setiap orang mungkin punya tips yang berbeda-beda. Apalagi sekarang mungkin dia lebih relate sama kamu kan, karena kamu juga masih hitungannya masih baru kan. Nah, gimana itu tipsnya? Sering main aja ya. Pasti sering main, sering latihan, ikut turnamen. Kalau kalah jangan nyerah. Pastilah nanti juga nemu lah cara mainnya. Terus jika kalau ikut turnamen kan pastilah nantilah kalau lama-lama ada juaranya gitu. Pasti nanti dilirik sama tim e-sport gitu. Pasti dilirik sama tim e-sports ya. Nah, berarti itu guys tips dari Ferry. Satu, sering-sering latihan, karena kalau menurut Ferry dari tadi kita ngomong adalah ketika kamu sering latihan kamu bisa mengasah performa kamu, jadi bisa menghilangkan rasa grogi dan meningkatkan rasa percaya diri. Kedua, kalau ikut turnamen kalah ya udah, ikut terus, jangan putus semangat, karena mudah menyerah lah ibaratnya. Jangan mudah menyerah karena pasti ada waktunya untuk juara. Yang ketiga, jangan yang latihan sama pemain yang lebih kuat, termasuk kan nih tipsnya? Apa tuh? Yang latihan sama orang-orang yang lebih kuat. Ya, jelas lah. Jelas ya, itu harus ya. Jadi jangan takut lah ya, ibaratnya jangan takut sama latihan orang-orang yang punya kemampuannya di atas rata-rata daripada kan banyak kita. Tuh ikutan yang pemula tuh yang ikutan tuh turnamen beginner gitu. Padahal jangan lebih ikut ke yang umum aja. Jadi kalau menurut kamu mendingan ikut turnamen yang beginner apa yang pro nih? Yang pro lah. Karena kan, buat yang nggak tahu, kalau di Indonesia itu tuh turnamen itu ada 2 jenis ya. Maksudnya ada yang terbuka untuk umum dan ada yang masih untuk beginner gitu. Nah, kalau dari kamu sendiri untuk bisa lebih cepat berkembang, lebih mendingan yang mana? Yang umum lah. Kenapa? Ya jelas bisa banyak bisa ngambil pelajaran, lihat cara mainnya.
lihat formasinya kan pastilah bisa dapat pelajaran gitu. Tapi kan kalau yang beginner kalau dia juara bisa naikin mental. Ya, cuman nggak akan berkembang sih bang. Nggak akan berkembang ya karena dia nyaman udah di. Seneng gitu kan ibaratnya. Gitu. Oke tuh berarti kalau ada lomba-lomba PES yang terbuka ikutin aja. Kalah ya nggak kenapa-napa. Toh juga kalian dapat banyak pelajaran kok dari situ. Nah berarti udah itu aja. Ada pesan-pesan nggak nih buat Aremania untuk grand final kan nih udah bentar lagi udah mau grand final. Nah apa pesan-pesan buat Aremania? Untuk Aremania, Aremanita jangan lupa saksikan 8 besar IFL Indonesia Football Elite di YouTube channel Indonesia Football Elite. Oke, jadi jangan lupa untuk Aremania dan Aremanita untuk tetap dukung Sam Ferry biar Sam Ferry ini bisa membawa Ongis Nade. Ongis Nade. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton segmen IFL Talk ini. Kalau kalian suka sama segmen ini jangan lupa di like, share, dan komen. Kalau misalkan ada masukan atau kritik kalian boleh tulis di kolom komen biar kita bisa ningkatin kualitas kita lagi di segmen ini. Jadi itu aja sekian dari kita. See you di next video. Bye-bye. Bye.